Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rahmat Dian Permadi di channel Rahmat_Galan yang mengkaji pembelajaran matematika, info komputer, Linux, kajian sejarah Indonesia maupun internasional. Oke, dalam kajian saya kali ini, saya akan melanjutkan ya materi kelas 12, ya perpanjangan dari integral. Oke, ini materinya ya. Jadi menentukan luas daerah dengan konsep integral. Ya, jangan lupa like dan subscribe di channel Rahmat_Galan untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran matematika yang bermakna tentunya. Oke, integral ya. Oke, integral. Dalam sesi kali ini untuk menentukan luas daerah ya, teman-teman. Jadi kalian harus paham dulu konsep dasar dari integral ya. Ya, apa yang pertama? Turunan. Jadi turunan itu adalah lawan atau kebalikan dari integral. Ya, ini adalah aplikasi atau penerapan di dalam konsep integral ya, yaitu luas daerah. Sebenarnya ada dua, luas daerah dengan volume benda putar ya. Nanti setelah luas daerah tuntas akan kita bahas lagi tentang volume benda putar. Oke, langsung saja ya, kita mulai ya. Oke ya. Ya, ini luas daerah dengan menggunakan integral. Ya, yang akan kamu pelajari adalah menghitung luas daerah dengan menggunakan integral. Lalu nanti dalam aplikasinya saya akan juga coba menggunakan software matematika GeoGebra ya. Sebagai apa? Sebagai visualisasi grafik-grafik yang nantinya akan kita mainkan di dalam program ini begitu ya. Oke, lanjut. Ya, ini. Dalam menentukan luas daerah yang dibatasi oleh beberapa kurva dapat ditentukan dengan menghitung integral tertentu. Ingat, tertentu beda dengan tak tentu ya. Jadi kalau tertentu itu mempunyai batas. Nah, itu konsep dasarnya. Jadi menentukan batas itu bagaimana jika hanya diketahui grafiknya atau kalimat matematikanya seperti itu. Ya, coba lanjut. Ya, misalnya gini. Andaikan ada kurva Y sama dengan fx dengan kurva Y sama dengan gx continue pada interval antara A dengan B. Jadi kurang dari A dan X kurang dari B, artinya antara A dengan B begitu. Jadi A masuk gak? Masuk. B masuk karena apa? Ada tanda kurang dari sama dengan. Itu konsep dari apa? Program linier juga. Ya, situ ya. Jadi seperti yang saya bilang, jadi matematika itu adalah mata rantai yang tidak boleh terputus satu sama lain begitu. Dan kurva Y sama dengan fx terletak di atas atau pada kurva Y sama dengan gx, maka luas daerahnya dapat dibatasi kurva Y sama dengan fx dan kurva Y sama dengan gx dengan garis x sama dengan A dan x sama dengan B. Jadi sebenarnya gini, ini cuma cuma teori, cuman nanti dalam penerapannya saya akan kasih konsep-konsep tertentu yang ibaratnya kalian tidak perlu menghafal begitu ya. Oke, coba dilanjut. Ya, ini gambarnya sumbu X dengan sumbu Y, jangan lupa ya. Nah, misalnya ada kurva ini yang saya tanda merahin adalah Y1 atau fx. Nah, ini melengkung ke atas ya kan, dia mengapit sumbu Y dan kurva X. Nah, atau Y2 ini. Nah, dengan tanda hijau ini Y sama dengan gx. Nah, dibatasi dengan X sama dengan A. Berarti dia X-nya itu adalah menghimpit sumbu A gitu ya. Nah, bagaimana konsepnya? Ya seperti ini. Nah, dengan konsep batas X sama dengan B, maka apa maksudnya apa sih? Kok bisa ditentukan luasnya itu harus begitu? Iya benar. Jadi yang saya bilang batas atas dengan batas bawah itu kalian harus memahami. Jadi ketika gini, misalnya ada suatu wilayah dibatasi dengan ini ya, sebelah sini, dan itu dibatasi dengan sebelah sini, maka apa yang dihitung? Apakah yang di luar ini dengan ini? Bukan, yang dihitung adalah batas antara kedua batas ini. Jadi nah ini ya begitu maka dapat kita notasikan dengan ini ya. Ini hanya sekedar konsep. Nanti dalam penerapannya kalian akan tahu ya di mana letak rumus ini akan diterapkan gitu. Jadi luas daerah adalah batas atas kurangi dengan batas bawah fungsi fx dikurangin gx. Ya, dengan catatan fx harus lebih dari gx begitu. Ya, itu hanya sekedar konsep atau notasi ya. Oke, coba kita lanjut. Ya, contoh 1. Ya, ini. Hitunglah luas daerah yang dibatasi kurva ya 3x kuadrat plus 6x.
dengan sumbu X dan sumbu garis-garis X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Nah, ini gimana caranya? Jadi gini, kalian harus membayangkan dulu bagaimana grafiknya itu. Ketika kita tidak bisa menggambar grafik, nah itu otomatis ya kita tidak bisa berbuat apa-apa ya, kecuali grafiknya itu sudah ada, lalu sudah diterapkan atau sudah ditulis ini batas-batasnya, batas atasnya 2, batas bawahnya 0 dan selanjutnya begitu. Oke, dalam penerapannya saya nanti akan terapkan ya ke dalam grafik ya, sketsa dulu. Jadi ya saya bilang tadi, sketsa dulu grafiknya, bagaimana menentukan grafik. Ya, jangan lupa grafik itu hanya perlu titik potong ya. Ya, gitu. Jadi ketika ada 3x kuadrat plus 6x sama dengan 0, ini kita apa nih? Ini kita apa? Ayo, kita apa ini? Ini dari sini, coba saya gambarkan dulu. Ini saya gambarkan. Ini kalian faktorkan ya. Jadi ini faktorkan. Ini kenapa harus 3x kuadrat begini? Kenapa? Karena kan kuadrat itu adalah x kali x. Nah gitu. Jadi boleh kita tuangkan. Jadi 3x dalam kurung x plus x. Karena intinya kalau ini dikalikan yang atas, yang ini saya ganti warna biru misalnya gini. Ini kalau kita kalikan ke sini kan hasilkan 3x kuadrat. Terus lalu 3x kuadrat dikalikan 2 itu kan adalah 6x. Nah itu adalah bentuk faktor ya. Begitu. Jadi kalau kalian nggak mau pusing, coba kita menggunakan software GeoGebra ya yang sudah lisensinya itu sudah free version untuk Windows, Linux maupun Android serta iOS ya gitu ya. Oke, coba kita clearkan. Ya, seperti ini. Jadi, menentukan titik potong ketika X sama dengan 0 nih. Kita anggap aja X-nya 0 ya. Ini 0 semua nih. 0 semua. 3 kali 0 0 dalam kurung 0. Nah, 0 semua nih. 0 tambah 2. Nah, berarti X-nya berapa? Berarti kan supaya jadi 0 berarti kan min 2 plus 2 sama dengan 0 ya gitu ya. Jadi ketika ini 0, ini supaya 0 berarti supaya jadi 0 gimana caranya? Nah berarti ya, X nya sama dengan min 2 gantian begitu. Jadi sehingga titik potongnya dengan sumbu X adalah, ini saya geser sebentar ya, dengan sumbu X adalah 0,0. di mana 0,0? Nah ini X-nya adalah 0, yang tadi kita masukkan 0, Y-nya 0. Jadi ingat kalau namanya koordinat harus 0, x, y dengan y, 0 itu harus wajib gitu ya. Dengan min 2,0 jangan kebalik ya, jangan 0, min 2 salah. Jadi min 2 dulu baru 0 gitu. Ya ini adalah konsep dari apa? Kemarin kita menentukan yang kelas 10 menentukan grafik ya. Ini bukan linear tapi apa? Ini adalah persamaan kuadrat begitu. Oke? Bagaimana grafiknya? Ya seperti ini ya. Jadi sketsa grafiknya seperti ini. Nanti saya akan terapkan juga ya, diterapkan juga di dalam apa? Di dalam software GeoGebra begitu. Ya ini ya. Seperti ini grafiknya. 3x kuadrat plus 6x, terus ada x sama dengan 2. Nah ini yang saya batasi dengan saya arsir itu adalah apa? Itu adalah daerah perpotongan ya, perpotongan antara grafik 3x kuadrat plus 6x dipotong dengan x sama dengan 2, menghimpit sumbu x sama dengan 2. Berarti daerah itu adalah daerah perpotongan. Jadi L-nya tuh luasnya berapa? Yang saya arsir seperti ini. Ya, ini berapa? Ini dapat kita hitung menggunakan integral. Coba kita aplikasikan dulu ke dalam software matematika ya. Yuk kita masukin dulu ya. 3x kuadrat plus 6x. Ya, ini. Coba saya masukkan. Ya, ini. Coba saya input dulu. 3x kuadrat ya, 3x kuadrat pangkat 2 plus 6x plus 6x. Ya benar seperti itu hasilnya ya. Jadi lihat ini sepanjang jalan itu berarti ini ya sampai sampai ke atas ya gitu. Terus x sama dengan 2, kita terus lagi notasikan kedua, x sama dengan 2 ya begini. Ini saya ganti warnanya supaya menarik ya. Ya oke. Ya, ini warna merah misalnya di sini. Ya, begitu. Jadi dia menghimpit 2 itu di sumbu X sampai dengan sepanjang garis ini. Nah, sepanjang garis ini berarti nanti dia akan bertemu di sini gitu. Jadi, dari garis yang perpotongan antara garis hijau dengan 3x kuadrat plus 6x ini dengan X sama dengan 2, ini adalah kita menghitung luas daerahnya berapa. Begitu. Itu visualisasi dari apa? Dari grafik ya. Oke, nggak masalah.
Oke, ini kita hapus karena kita sudah tahu bagaimana grafiknya. Nanti kita terapkan ke dalam integralnya gitu ya. Oke, coba kita lanjut ke integral yang tadi. Ya, begini ya. Karena kita sudah tahu grafiknya, maka kita dapat tentukan integralnya. Ya, gitu. Ya, ini gini. Oke, ini batasnya tadi yang kita hasil tadi, berarti itu adalah daerah himpunan penyelesaian atau menghitung luas daerahnya berapa gitu ya. Oke, luasnya dulu. Ingat, batas atas itu selalu lebih tinggi ya. Jadi batas atas 2 dengan 0 itu kenapa 2 dengan 0? Ya jelas, karena ini di sini ya. Karena dia menghimpit di mana? Bukan di min 2 sini enggak, karena dia dibatasi dengan garis yang merah ini, sepanjang ini, tapi dia menghimpit di 0,0. Nah, maka pertemuan antara X sama dengan 2 ini dengan di sini berarti batas bawahnya 0. Bukan batas bawahnya min 2, bukan gitu ya. Itu adalah jebakan ya. Jadi ingat, gambar grafik dulu baru kita bisa menentukan di mana letak batas atas dengan batas bawah. Ya, kebetulan di sini batas bawahnya ada 0 ya. Kenapa? Dia menghimpit atau memotong di sini. Ya, jadi segitiga ini kita hitung berapa luas daerahnya. Maka fungsi ini masukkan 3x kuadrat plus 6x. Nah, gitu. Jadi ini saya anggap udah bisa ya. Jadi jangan sampai lagi kalian tidak memahami konsep integral ya. Jadi integral bisa kita tentukan di sini. Ya, ini gimana kok bisa x pangkat 3? Ya, integral gimana kemarin? Berarti depan dia berapa? 3 per 2 tambah 1 x 2 tambah 1. Berarti hasilnya x pangkat 3 begitu. Itu tidak perlu saya jelasin lagi ya, kenapa? Sudah ada konsep integral tentu di konten saya yang sebelumnya atau integral part 1 begitu. Ya. Paham sampai sini? Oke, berarti sudah paham. Ini berarti dengan batas 2 dengan 0. Nah, 2 masukin saja. Karena fungsinya adalah x pangkat 3 plus 3x plus 2, maka masukin 2 pangkat 3 ditambah 3 dikali 2 pangkat 2. Min 0. Kenapa langsung 0? Ya jelas, kalau 0 dikalikan atau disubstitusi ke ini semua, pasti hasil 0 semua ya. Jadi 8 ditambah sekian, 3 kalikan 4. Jadi hasilnya 20 satuan luas. Begitu. Ya, ini sebenarnya integral itu dalam konsep sehari-hari itu menghitung apa ya? Kita menghitung ini kan tidak berbentuk segitiga banget ya. Artinya ini ada lengkungan. Jadi lengkungan itu tidak bisa diterapkan ke dalam bangun datar. Artinya harus menggunakan satu konsep yaitu integral begitu. Maka bisa kita hitung 20 satuan luas begitu ya. Ya, oke, saya rasa mudah ya. Mungkin kalian sudah belum mempunyai bayangan dasar. Kenapa? Karena mungkin kalian kesulitan nih bagaimana menentukan ini nih grafiknya nih ya. Jangan khawatir, nanti akan saya pandu untuk apa? Untuk coba kalian menggunakan software GeoGebra ini ya. Bukan sebagai kalkulator, tapi apa? Sebagai visualisasi bagaimana pekerjaan kita dalam grafik itu bisa diselesaikan. Begitu. Oke, lanjut. Ya, lanjut ya. Ya, ini. Ya, contoh yang kedua. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3 di sumbu Y dengan garis Y sama dengan 8 adalah. Oke, sebentar saya minum dulu ya. Oke. Lagi-lagi sudah pernah dibayangkan belum bagaimana grafik X pangkat 3? Nah, kalau nggak paham, coba untuk lebih mempermudah kita menggunakan aja ya software GeoGebra ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya cara seperti ini. Apa langkah pertama? Tentukan dulu sketsa grafiknya ya. Untuk Y sama dengan X pangkat 3. Nah, ini jangan lupa. Nah, lengkung seperti ini. Ya, ini akan saya pandu ya ketika nanti kalian ada waktu, Pak, tolong dong bahas lagi dong bagaimana bisa lengkung begitu. Itu jadi lengkungan ini adalah titik-titik dari banyak garis ya. Begitu. Jadi ini dari mengapit dari min sampai dengan 0 sampai atas lagi ini lengkungannya X pangkat 3. Ya gitu ya. Mungkin kalau yang saya bilang itu mirip kayak grafik tangan ya, begitu ya. Hampir mirip dengan tangan gitu. Oke, nanti kita akan gambarkan gimana menggunakan GeoGebra ya. Untuk Y sama dengan X pangkat 3. Nah, dia dibatasi dengan Y sama dengan 8. Nih, Y sama dengan 8 ini mengapit sumbu apa?
Ya jelas Y kan gitu, kenapa? Y sama dengan 8. Kalau X sama dengan 8, berarti dia mengapit di X titik X di sumbu X begitu. Mana itunya? Mana itu apa? Mana daerah yang perlu kita batasi? Ini lihat, ada garis panjang garis ini sampai dengan lengkungan ini, berarti di mana yang harus kita hitung? Ini garis atau yang saya arsir di sini. Ya, ini akan kita hitung. Ini kan berbentuk lengkungan ya. Jadi tidak bisa kita selesaikan dengan konsep bangun datar. Intinya apa? Harus menggunakan integral begitu. Oke, coba kita lanjut. Coba sebelum kita lanjut, coba kita gambarkan ya benar tidak gambar grafik ini ke dalam konsep GeoGebra. Oke, coba kita gambarkan. Ya, kita hapus dulu biar lebih mempermudah. Ya, ini kita hapus. Ya, oke, ini saya rubah di sini gambarnya. Y sama dengan X pangkat 3. Oke, pangkat 3 di sini. Oke, sorry. Salah ya. Y sama dengan X pangkat 3. Ya, betul. Jadi gambarnya itu seperti ini. Ya, lengkungan seperti ini ya. Jadi melengkung dari bawah ini sampai dengan atas, mengapit 0,0 di sini lalu ke atas terus. Apalagi diapit dengan apa? Yang kedua, Y sama dengan 8. Y sama dengan 8. Oke, kita tulis di sini. Ya, betul. Coba kita rubah warnanya biar lebih menarik. Warna merah misalnya, warna biru saja ya. Ya, begitu. Jadi grafik ini sama ya dengan apa? Dengan slide yang saya buka yang tadi begitu. Jadi gitu. Jadi ini nanti daerah yang dibatasi dengan sumbu Y dengan grafik yang X sama dengan 3 merah ini adalah ini yang akan kita hitung menggunakan konsep integral. Sudah pasti tentu dia tidak bisa menggunakan bangun datar. Kenapa? Ini ada lengkungan di sini. Ya, lengkungan ini kan berarti kan dia tidak bisa atau tidak ada bangun datar yang bisa menghitung lengkungan ya. Gitu ya. Oke, lanjut. Ya, oke, kita lanjut ke gambar grafiknya tadi. Ya, ini. Karena kita sudah tahu ya gambar grafiknya, maka bisa kita tentukan berapa batas atas dengan batas bawah. Coba. Oke, ini konsep ya. Berarti luas sama dengan batas atas D dengan batas bawah C, X dx. Nah, oke, ini coba kita ubah dulu untuk X pangkat 3. Ini kan ketika kan gini ya, kalau misalnya integral itu kan harus Y sama dengan. Nah, karena dia mengapit sumbu atau sejajar sumbu dengan mengapit sumbu Y, maka kita ubah dulu nih di sini. Ya, sorry, saya gambarkan dulu. Nah, ini kita ubah. Nah, supaya Y-nya itu ke sana, gitu kan. Ketika Y sama dengan X pangkat 3, maka kalau dibalik itu dibalik ke sana, maka jadi gimana? Maka jadi X pangkat 1/3 begitu. Lawannya gini ya, misalnya lagi. Saya kasih contoh aja, misalnya Y sama dengan X kuadrat. Nah, sini ya. Misalnya Y sama dengan X kuadrat. Nah, begini. Ini kalau kita balik, kita X-nya dulu. Jadi X sama dengan begitu. Y-nya masukin begini. Nah, ini lawannya 2 apa? Ya, setengah. Begitu. Itu konsep dari konsep dari aljabar ya. Aljabar apa? Aljabar bentuk akar dan pangkat. Ini jangan sampai lupa ya. Ketika Y sama dengan X pangkat 3, maka kalau dicari X-nya atau dikeluarkan X-nya, maka Y-nya tetap 1/3 berubah jadi 3 berubah menjadi 1/3 sama dengan ini. Begitu konsepnya. Begitu ya. Oke. Sudah mulai sulit ya. Oke, kita akan berpikir dulu secara logika. Jadi kita gabungkan atau kita matchkan dengan mungkin pelajaran-pelajaran kelas 10 yang lalu begitu tentunya. Oke, coba kita hapus. Ya, ini karena sudah tahu, maka fungsi dasarnya itu seperti ini. Nah, oke. Maka batas atasnya berapa? Ya, sudah pasti 8. Ini kan paling atas kan 8 ya di sini ya. Di sini 8 nih. Ini tidak tertulis apa? Karena sudah Y sama dengan 8. Nah, batas atas kenapa bawah? Lihat di sini perpotongan dari
grafik X pangkat 3 yang lengkung merah ini dengan sumbu Y di sini, di mana pertemuan terakhirnya? Gitu aja ya. Pertemuan terakhir itu berarti batas bawah. Berarti di mana? Di sini. Ya, di sini di 0,0. Berarti titiknya di mana? Ya, di 0. Ini saya nggak bisa ya. Jadi Y sepertiga itu berarti integralnya adalah ya gini. 1 dari mana? 1 dari ya depan dia 1 masukin sini ya. 1 pangkat tambah 1 sepertiga ditambah 1 menjadi 4/3. 1/1/3. Kalau belum paham begini ya. Kalau belum paham saya tulis ya, misalnya nih 1 ditambah sepertiga. Ini kan sama aja dengan berapa? Sama aja dengan 1/1/3. Atau bisa kita tulis 4/3. 3 kali 1 ditambah 1. Begitu. Itu konsepnya ya. Jangan sampai lupa. Ini pelajaran apa? SD sekolah dasar. Jangan sampai lupa, ini dikalikan dulu. Ya kan? Baru ditambah di sini. Begitu. Jangan sampai lupa. Ya. Kalau lupa ya fatal. Jangan sampai 1 tambah sepertiga aja kalian sudah salah. Begitu. Oke, itu sebagai intro aja ya. Ini sebagai pengingat. Jangan sampai lupa ya. Oke, lanjut. Ya. Maka integralnya adalah berapa? 3/4 dibalik. Jadi 1/4/3. Nah, ini konsep pecahan. Jangan sampai lupa ya. Jadi kenapa hasilnya bisa 3/4 ya? 1/1 dibagi 4/3 atau 1/1 dikalikan 3/4. Taruh sini. Gitu caranya. Lagi-lagi konsep SD sekolah dasar. Mungkin kelas 4 atau kelas 5 gitu ya. Oke, lanjut. Ya, karena kita sudah dapat batas atas dengan batas bawah dengan hasil dari integral, maka bisa kita mainkan di mana? Di sini ya. Mainkan 8. Ini 0 kenapa nggak perlu? Ya nggak masalah ya. Jadi 0 itu kan kalau dikalikan apapun pasti 0 ya. Jadi tinggal kita masukkan saja angka 8-nya. Jadi 3/4 dalam kurung 8Y. Nah, 8 ini adalah pengganti dari Y. Jadi 8 4/3 min 0 pangkat 4/3 pasti hasilnya ada 0. Begitu. Jadi 3/4 dikalikan 8 pangkat 4/3. Atau, nah ini bisa kita pecah. Oke, coba kita cocok dulu nih. Ya. Oke, ini kenapa kok bisa jadi 2/3 nih? Nah, lihat di sini. Nah, kita pecah dulu. Nah, 8 adalah 2/3 ya, bener gak? Ini bener, pelajaran kelas 10, bentuk akar dan pangkat. Ya, paham ya gitu ya? Jadi 8 kita pecah dulu supaya kenapa? Bisa kita sederhanakan di 4/3-nya. Karena nggak mungkin 8/4/3 itu kamu langsung hasilkan gitu, nggak mungkin. Apa? Ini harus kita buka dulu. Nah, karena bisa dikalikan, nah ini sama-sama coret habis. Jadi tinggal dikalikan 2/4. Begitu. Jadi berapa? 16. Jadi hasilnya gimana nih? Oke, coba kita buka ya. Udah, sila kita coret di sini. Ya, tinggal kita coret sini. Jadi tinggal 4 kali 3 sama dengan 12 satuan luas. Begitu ya. Hasilnya adalah 12 satuan luas untuk grafik yang tadi ya. X sama dengan Y sama dengan X pangkat 3 dibatasi dengan Y sama dengan 8 gitu. Oke, sudah mulai sulit ya. Gak apa-apa. Jadi saya rasa ini akan sulit ketika kalian tidak memahami konsep dasar dari integral ya. Dan pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang mungkin ada sangkut pautnya dengan nomor 2 ini begitu. Oke, saya hapus. Oke, bisa ya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa kalian layangkan ya, baik itu di WhatsApp maupun di komentar di YouTube channel saya. Oke, lanjut. Ya, contoh yang ketiga nih. Oke, ini agak lebih sulit ya. Coba Y sama dengan X pangkat 2. Oke, X pangkat 2 berarti kalian sudah paham gimana grafiknya. Lengkung saja. Coba nanti kita akan terapkan di dalam software GeoGebra. Y sama dengan X kuadrat disumbu Y dan garis atau dipotong dengan garis Y sama dengan X plus 6. Untuk Y sama dengan X plus 6 itu sudah pernah kita bahas waktu dulu di pelajaran program linier. Bagaimana membentuk titik dan garis pakai konsep apa? Sistem tutup, jadi X-nya 0, Y-nya berapa. Gantian, Y-nya 0, X-nya berapa gitu dan seterusnya. Itu ya. Coba lanjut. Ya, ini
Apa langkah pertama? Tentukan dulu sketsa grafiknya ya di sumbu X dengan Y. Nah, seperti ini. Oke, untuk yang merah Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini dibatasi dengan apa? Dia dibatasi dengan Y sama dengan X plus 6. Kenapa min 6, min 6 di sumbu X dengan 6? Coba kita pahami dulu. Kita coret ya. Misalnya gini. X-nya 0, Y-nya berapa? Ini kita coret nih. X-nya 0. Jangan sampai lupa, ini pelajaran program linear ya. Kelas berapa? Kelas 10 dan kelas 11 gitu. Ya, coba kita coret-coret. X-nya 0. Nih, saya hapus X-nya. Y-nya berapa? 6. Gantian berarti. Y-nya 0. Ya, ganti Y-nya 0. X-nya berapa? Min 6. Jadi koordinatnya adalah 0,6 dengan min 6,0. Itu konsep dari program linear. Jangan sampai lupa. Coba ya, kita gambarkan ke dalam grafik ini benar atau salah. Untuk X kuadrat, Y sama dengan X kuadrat dengan Y sama dengan X plus 6. Coba kita gambarkan dulu. Ya, gini ya. Ini saya hapus gambar yang sebelumnya. Ya, saya hapus ini. Ya, saya pindahkan di sini dulu. Ya, sebentar ya. Untuk Y sama dengan X pangkat 2. Pangkat 2. Ya, begitu. Sudah pasti dia itu mengapit atau melengkungnya itu sempurna ya di tengah-tengah sumbu Y. Saya ganti warna merah di sini biar sama. Terus apa lagi? Untuk Y sama dengan X plus 6 ya. Y sama dengan X plus 6. Nah, sorry ini. Salah ya. Saya hapus ya ini. Y sama dengan X plus 6. Y sama dengan X plus 6. Oke, center di sini. Ya gitu. Jadi ini gambarnya itu dia mengapit ke sana terus. Saya ganti warna biru nih biar lebih menarik. Ya, gini. Ya, ini. Jadi di mana pertemuan mereka? Pertemuan mereka tuh di sini ya. Ada di titik ini dengan titik ini. Jadi batas ini semua dalam satu lengkung ini yang berbentuk lengkung dipotong ini berarti ini adalah daerah luasnya atau perhitungan yang akan kita cari nantinya. Begitu. Oke, coba kita kembali ke yang tadi. Ya, gini. Ya, karena sudah paham bagaimana menentukan grafiknya, kita lanjut ke mana? Lanjut ke integralnya gitu ya. Oke, coba lanjut. Nah, ini. Nah, betul. Oke, kenapa itu ada di situ? Kenapa tidak penuh sampai sini? Kenapa? Kenapa tidak penuh sampai sini nih? Kenapa? Ya, kenapa? Ya benar, karena kan dia ada min 6 di sini dengan batas. Jadi titik terakhir itu pertemuannya di mana? Berarti di sini. Lengkungan. Nah, dari sini lurus ke atas ke bawah. Yang penting adalah yang saya arsir ini adalah bagian yang akan kita cari di luas daerah. Begitu. Susah ya? Nggak apa-apa ya, yang penting gini ya. Yang penting kalian memahami dulu konsepnya, bisa menentukan gambar grafiknya itu gimana, lalu menentukan batas atas perpotongannya. Jangan sampai salah. Ingat, kalau sampai salah daerah perpotongan ya otomatis ya kita intinya ya salah semua ya gitu ya. Jadi kalian menentukan selain grafiknya kita bisa mengsketsa, langkah terakhir adalah apa? Kalian menentukan batas gitu. Salah batas ya salah pemahaman begitu. Oke, lanjut ya. Ya, gitu. Jadi karena kita sudah tahu batas atas ditentukan oleh perpotongan kedua grafik, maka dapat kita tentukan dia ada di sini. Nah, begitu. Ya, di sini ya. Jadi yang saya bilang tadi yang diarsir ini bagaimana luas daerahnya. Begitu. Ini mirip sebuah segitiga, cuman bukan segitiga ya, cuman di sini ada lengkungnya, makanya kita menggunakan konsep integral begitu. Ya. Karena titik potongnya itu adalah Y sama dengan sekian ya. Ini coba saya gariskan di sini ya. Oke. Maka gini, kalau misalnya ada dua grafik yang saling berpotongan, itu boleh juga kita masukkan gini ya. Boleh kita juga tentukan kita match atau kita apa? Kita gabungkan menjadi sebuah persamaan gitu. Ini kenapa jadi x kuadrat min x min 6? Coba kita coret dulu di sini. Ya, ini saya coret dulu, taruh atas. Ya, begini. Ya, oke, warna merah aja. Ini kan x kuadrat, ya kan? Ini asli gini ya, x kuadrat sama dengan
X plus 6. Nah, yang saya bilang tadi, kalau misalnya ada dua grafik yang saling berpotongan, maka bisa kita selesaikan dengan konsep apa? Pindah ruas saja ya. Ini kita pindah ruaskan. Ini saya mau pindah ruaskan ini semua ke sini. Berarti gimana? Ini semua nanti tandanya berubah ya. Ini yang x kuadrat gimana? Tetap. Jadi x kuadrat nggak berlaku tetap. Ini x jadi apa? Jadi min x. Ya, ini plus 6 jadi min 6. Sama dengan 0. Nah, begitu. Jadi ini adalah sebuah persamaan kuadrat yang nantinya kita selesaikan dengan konsep integral gitu. Intinya kalau ada dua grafik kalian gabungkan dulu, pindah ruas salah satu aja. Boleh gak Pak? Misalnya saya mau memindahkan x kuadratnya, ya boleh-boleh aja, ya itu nggak masalah ya coba. Cuman saya lebih suka itu yang belakang itu saya pindah ke depan supaya apa? Supaya nanti tandanya berubah semua, harus sama dengan 0 begitu. Oke, coba saya hapus ya. Karena sudah kita tahu x kuadrat min x sama dengan 6, maka bisa kita selesaikan dengan apa nih? Dengan apa nih? Dengan pefaktoran. Ya, silahkan kalau kalian ingin menggunakan konsep rumus ABC yang pernah diajarkan waktu SMP dan MTS, silahkan. Kalau saya lebih mudah menggunakan konsep faktor ya. Kenapa? Ini kalau dikali hasil, kalau ditambah hasilnya harus min 1, tapi kalau dikali hasilnya harus min 6. Gitu ya. Jadi ini kalau yang depan, kalau ditambah hasilnya adalah min 1, kan min X kan depannya 1, jadi min 3 tambah min 2 berapa? Ya kan harus min kan gitu ya. Nah terus kalau dikali hasilnya harus min 6. Berarti apa nih? Min 3 kali 2 berapa? Ya pasti min 6 gitu. Karena X-nya sudah X min 3 sama dengan 0, dan dengan X plus 2 sama dengan 0, maka X-nya berapa? X-nya udah pasti 3 dengan min 2, karena sama dengan 0. Nah gitu ya. Oke lanjut. Nah, karena sudah tahu batas-batasnya, kita sudah mudah gitu. X-nya 3, kenapa harus 3? X plus X min 3 sama dengan 0. Supaya jadi 0, 3 kurangin 3 habis. Terus, yang kedua, Y-nya, nah oke, untuk X sama dengan 3 dulu. Ini kalian substitusi dulu. Ketika Y sama dengan ini, masukkan ke sini ya. 3 sama dengan 9, kenapa 9? Nah, begitu. Lihat, ini kan Y sama dengan, kenapa harus 9? Ini kan konsepnya kan Y sama dengan X plus 6. Berarti Y sama dengan 3 tambah 6. Jadi 9. Itu untuk menentukan batas atas. Jadi kita nggak tahu nih. Batas atas itu kan paling ujung pertemuan antara garis lengkung dengan garis yang datar panjang sampai tak hingga itu. Maka di sini pertemuan dia. Nah pertemuan ini bisa kita substitusikan ketika kita sudah memfaktorkan ini X-nya. Maka kan kita belum ketemu Y-nya ya. Jadi Y-nya itu dicari dari mana? Dari substitusi dari hasil X-nya itu. Jadi ketika X-nya sama dengan 3, jadi 3 ditambah 6 sama dengan 9. Jadi koordinatnya adalah 3,9. Dengan yang 2. Nah, kenapa jadi min 2? Karena X plus 2 sama dengan 0. Jadi min 2 tambah 2 sama dengan 0 kan? Ya, berarti matching ya gitu. Jadi kenapa hasilnya ini Y sama dengan 4? Jadi min 2 kamu substitusikan dengan mana? Dengan 6. Jadi min 2 plus 6 sama dengan 4. Jadi berapa koordinatnya? Ya jelas. Jadi min 2. Ini saya salah tulis ya. Jadi di sini min ya. Ini min 2 plus 4. Begitu. Itu untuk pertemuan titiknya. Oke lanjut. Ya. Agak sulit ya. Ini yang tadi gambar tadi. Karena kita mempunyai batas. Coba. Kenapa batas bawahnya bukan min 2? Nih, kenapa kan tadi kan kita sudah mencari ya. Nih, di sini. Kenapa batas atasnya batas bawahnya bukan min 2 sedangkan ini adalah pertemuan terakhir dari garis ini ya. Lihat di sini, dia dibatasi dengan apa? Dibatasi dengan sumbu Y-nya. Jadi batas bawahnya bukan min 2 tapi 0. Gitu. Lagi-lagi kita harus meneliti grafik pertemuan dia di mana, dibatasi dengan garis apa, Y kah atau X kah, begitu ya. Susah ya, pelan-pelan ya. Yang penting apa? Yang penting kalian memahami dulu konsep dasarnya gitu ya. Nah ini karena kita sudah mengetahuinya, maka
di sini kita masukkan, ini batasnya kan di sini 0 ya, X1-nya di sini dengan X2-nya 3 karena batas paling atas 3 dengan 0 di sini. Alasannya yang tadi di slide sebelumnya begitu. Ya, bisa kita masukkan integralnya? Ya bisa dong pastinya. Nah, ini yang tadi, jadi X plus 6 min X. Nah, kalau saya kan tadi kan X kuadrat min X min 6. Ini boleh juga. Ini berarti X-nya yang ke belakang. Nah, nggak masalah ya. Yang penting jangan sampai salah batas atas dengan batas bawah. Oke, integralnya. Ini saya anggap bisa ya. 1, ya depannya kan 1 per. Pangkatnya berapa? 1. 1 tambah 1, 2. Jadi 1/2 atau setengah. X-nya. Pangkat 1 tambah 1, 2. Ini 6. Oke, pangkat berapa dia? Pangkat 0. Jadi 6X gitu ya. Jangan sampai lupa. Ini kan pangkat X mana 0 gitu ya. Karena 1 itu kan tidak perlu ditulis di sini. Sepertiga dari mana? Depan dia berapa? 1. 1 per pangkat dia 2 tambah 1 ya 3. X 2 tambah 1 3 dengan batas 3 dengan 0. Boleh gak Pak? Misalnya yang tadi saya cocok jadi X kuadrat min X min 6. Sama saja, nggak masalah. Kalian mau memindahkan X-nya ke depan atau ke belakang atau yang sama-sama kita gabungkan itu nggak masalah. Yang jelas jangan sampai salah batas atas dengan batas bawah. Begitu. Ya, lanjut. Ya, begini. Ya, masukkan aja. Kamu tinggal substitusi. Setengah dikalikan 3 pangkat 2 ditambah 6 kali X-nya batas atasnya 3 dikurangi dengan 1/3 3 pangkat 3 di sini ya. Dikurangi dengan, sudah pasti dia 0 ya belakang ya. Ini sebenarnya nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Yang jelas apapun dikalikan 0, pangkatin 0 hasilnya selalu 0 di sini. Jadi hasilnya ya gini ya. 13 setengah satuan luas. Ini perhitungannya harus teliti sampai jangan sampai salah gitu. 13 setengah ya, atau boleh juga kamu jadikan pecahan biasa. 13 kalikan 2, 26 tambah 1, 27/2 boleh juga begitu ya. Oke, mungkin cukup pusing ya, tapi nggak masalah. Nanti di dalam konten berikutnya kita akan bahas lagi beberapa soal yang nantinya akan pastinya lebih susah lagi. Bukan lagi 2 atau 1 atau 2 lagi grafik yang dibatasi dengan garis, enggak. Mungkin ada 3 atau 4 garis yang mungkin aneh-aneh gitu ya. Oke, nggak apa-apa ya. Yang jelas nanti bisa kalian terapkan di dalam konsep integral tertentu begitu. Ya, oke. Mungkin pertemuan kali ini saya akhiri. Nggak usah banyak-banyak, yang penting sedikit tapi bermakna dibandingkan banyak tapi kalian nggak paham begitu. Oke, jangan lupa like dan subscribe di channel Rahmat_Segalan untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran matematika yang bermakna tentunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dadah.